Indonesia. Kali ini saya akan berbagi kepada Anda semua para subscriber Pondok Hipnotis Indonesia, dan semoga nanti apa yang saya berikan ini bermanfaat buat Anda sesuai dengan judulnya. Maka kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mempengaruhi orang lain dengan metode hipnotis. Nah, bagi Anda yang sudah bisa, tentu ini juga akan menambah wawasan Anda, menambah pengetahuan Anda bagaimana nanti Anda bisa mengembangkan semakin baik dan semakin lebih kuat lagi. Di dalam ilmu hipnotis ini kita mengenal beberapa cara atau teknik ya, yang tentu semua teknik atau cara tersebut dilakukan dengan cara yang sangat ilmiah. Artinya cara-cara tersebut sangat mudah dipertanggungjawabkan sehingga bisa dipelajari oleh siapapun dan nantinya juga bisa dipraktekkan oleh siapapun bagi Anda yang berani memilih untuk belajar. Tetapi bagi Anda yang tidak berani mengambil risiko untuk belajar, ya pasti Anda tidak akan pernah bisa. Jadi sekali lagi, bagi Anda yang menonton video ini dan saya khususkan buat Anda yang berani memilih untuk belajar, silahkan dilanjutkan. Dan buat Anda yang belum subscribe, seperti biasa silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya ya, agar ketika saya mungkin upload video terbaru atau saya melakukan live seperti ini, maka Anda akan mendapatkan notif dari saya. Teman-temanku, sahabatku semua dari Pondok Hipnotis Indonesia, berbicara tentang ilmu pikiran tentu ini sangat menarik sekali, sebab ketika kita ini sudah mendalami ilmu pikiran, maka kita ini akan mudah sekali untuk mempengaruhi pikiran orang lain ya, karena dasar daripada ilmu hipnotis sendiri adalah kita paham cara kerja pikiran manusia. Cara kerjanya bagaimana, itu semua bisa dijabarkan secara gamblang melalui pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Kenapa? Ketika orang dipengaruhi di dalam pikiran bawah sadarnya itu gampang sekali diberikan pengaruh ya, atau sugesti. Tak lain dan tak bukan karena di dalam pikiran bawah sadar sendiri itu merupakan memori long term ya, memori jangka panjang, dan juga di sana ketika kita berikan perintah, berikan sugesti, maka akan diterima 9 kali lebih kuat dibandingkan ketika kita memberikan perintah atau sugesti di pikiran sadar. Nah, ini harus Anda pahami terlebih dahulu di awal. Di dalam ilmu hipnotis sendiri ada yang namanya disebut dengan translip, yaitu kita mempengaruhi bawah sadar orang lain dengan cara membuat orang lain ini tertidur terlebih dahulu. Tapi di dalam konteks ilmu hipnotis sendiri yang dikatakan tertidur ini sebenarnya bukan tidur ya, itu hanya mirip orang tidur. Nah, karena kalau orang tidur sendiri sebenarnya tidak bisa dipengaruhi, karena ketika orang tidur ini gelombangnya berada di gelombang delta, dia tidak bisa mendengar. Namun ketika orang ini di dalam fase gelombang theta atau gelombang trans ya, misalkan dibuat seperti mirip orang tidur tadi, maka bisa kita pengaruhi. Nah, ya apa yang membedakan sih antara orang tidur beneran dengan orang yang tidur terhipnotis? Tentu sangat berbeda ya teman-temanku. Orang yang tertidur dengan hipnotis ini sebenarnya dia hanya mengistirahatkan organ-organ fisiknya. Contohnya apa? Matanya terpejam ya, rileks gitu. Tetapi pikirannya masih bekerja dan indranya masih bisa mendengarkan dan merasakan. Maka masih bisa sangat mudah untuk dipengaruhi dan jauh lebih kuat ya. Tetapi orang umum menganggapnya itu tertidur ya, memang karena mirip seperti orang tidur betulan ya. Ini harus Anda pahami dulu. Jadi beda antara tidur hipnotis dan tidur betulan karena gelombangnya berbeda ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa mempengaruhi bawah sadar atau pikiran orang lain itu dengan tanpa tertidur, dengan melakukan percakapan biasa seperti ini. Kita berkomunikasi secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, nanti kita bisa mempengaruhi bawah sadar orang meskipun dengan mata terbuka ya, seolah-olah ini
kalau orang melihat itu seperti orang tidak dihipnotis, sebenarnya kita sudah menghipnotis orang tersebut. Karena apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan ini langsung tembus masuk bawah sadar. Istilah yang paling populer disebut dengan waking trance, yaitu trance dalam keadaan mata terbuka, atau dalam keilmuan sendiri disebut dengan waking hypnosis atau waking hypnosis, yaitu kita menghipnotis orang lain tanpa membuat orang lain tidur. Nah, itu cara gampangnya, cara umumnya ya. Jadi Anda bisa membedakan apakah orang yang dihipnotis ini harus melulu tidur. Ya tidak. Tetapi untuk orang yang dibuat tidur ini memang cocok khusus dibuat untuk hipnotis hiburan ya, hipnotis panggung, hipnotis di jalan street gitu kan, karena mempunyai daya efek visual ya, dilihat orang ini wow gitu, wah orangnya tidur. Nah itu yang membuat daya efeknya jauh lebih wow di mata penonton. Tetapi sebenarnya bagi Anda yang sudah mahir hipnosis atau mahir hipnotis sendiri, bahwa ketika Anda menguasai yang dikatakan waking hipnotis atau hipnotis dengan mata terbuka, membuat orang terpengaruh tanpa harus ditidurkan, ini sangat-sangat dahsyat ya, karena lingkungan sekitar tidak tahu bahwa dia sedang kita hipnotis ya. Meskipun misalkan saya lagi ada di suatu tempat begitu, saya menghipnotis orang tanpa saya buat tidur, orang-orang di lingkungan yang ada di situ tidak akan pernah tahu bahwa lawan bicara saya ini sedang saya hipnotis atau saya pengaruhi, karena seperti layaknya orang normal, padahal dia sudah dalam pengaruh sugesti saya. Jadi kalau zaman sekarang orang menyebutkan dengan istilah hipnotis halus, hipnotis terselubung ya. Itu. Jadi kalau Anda mahir di sana, maka ilmu ini sangat luar biasa dahsyat. Beberapa profesi menggunakan ini ya, apakah ini baik? Nah, tentu sangat baik ya, karena tujuan kita hidup ini kan saling mempengaruhi ya. Misalkan Anda sebagai seorang penjual, bagaimana Anda mempengaruhi calon pembeli untuk membeli barang Anda. Pebisnis, Anda mempengaruhi calon mitra Anda untuk bekerja sama dengan Anda. Seorang pemimpin, Anda mempengaruhi anak buah Anda agar menuruti apa yang Anda perintahkan. Dan semuanya ya, di dalam kehidupan ini sebenarnya kita ini berusaha untuk mempengaruhi pikiran orang lain agar menuruti apa yang kita inginkan. Orang tua terhadap anak, pasangan suami terhadap istri, dan sebagainya. Ini hal yang sangat umum sebenarnya. Namun ketika Anda ini lebih detail lagi menguasai cara kerja pikiran manusia, maka apa yang Anda kerjakan ini jauh-jauh lebih powerful ya, lebih maksimal. Seperti ketika saya mempraktekkan di banyak video di channel ini, tentu Anda mungkin heran, kok bisa orang semudah itu nurut. Ya memang itu, ketika sudah masuk bawah sadar ya, kita ini bahasanya seolah-olah bisa mengontrol orang tersebut, kita bisa meremote orang tersebut gitu ya. Sebelum kita lanjut, izinkan saya ngopi dulu ya teman-teman. Oh ya, buat Anda yang menonton video ini dan ingin mendalami ilmu hipnotis ya, Anda nanti bisa kontak di nomor WA, saya berikan di kolom deskripsi di bawah video ini. Itu ada nomor WA saya. Di sana nanti Anda bisa bertanya tentang hipnotis dan bagaimana cara belajarnya walaupun jarak jauh, atau ikut di kelas pelatihan online. Di sana ada pilihan-pilihan paketnya, paket untuk pemula misalkan, yaitu hipnotis tentang membuat orang lain tertidur. Nah, ini paket pemula. Yang kedua nanti ada paket lagi yang lebih advance, lebih halus lagi, lebih powerful lagi. Nah, tanpa buat orang lain tertidur pun Anda dengan mudah nanti bisa mempengaruhi orang. Lebih hebat mana sih antara buat tidur sama tidak tidur? Tergantung ya tujuan. Kalau Anda sebagai seorang penghibur ya cocoknya sih dibuat yang tidur ya, karena lebih memberikan efek wow. Misalkan Anda bermain di panggung dan sebagainya. Tetapi untuk realita kehidupan nyata cocoknya ya tanpa buat tidur, karena kita langsung tembus bawah sadar tanpa orang tersebut menyadari, bahkan dia tidak tahu sedang kita pengaruhi ya. Tetapi apa yang kita berikan, sugesti ini langsung nancap di bawah sadarnya dia,
dan langsung dilakukan apa yang kita sugestikan. Gitu ya teman-teman. Mohon maaf ya, saya merokok ya. Dan saya akan berikan tips juga buat Anda yang bertanya atau membaca status saya, bagaimana sih caranya membuat kita ini menjadi percaya diri. Ada banyak cara, tetapi di video ini saya akan men-share kepada Anda cara yang sangat sederhana, yaitu dengan mengoptimalkan yang disebut dengan bahasa tubuh kita. Apa itu? Kita perbaiki dulu ya, tegak seperti ini, tidak bungkuk seperti ini ya, kayak orang malas gitu. Itu tidak bisa mempengaruhi. Tapi kalau dengan posisi yang tegak seperti ini, nah ini powerful untuk mengaruhi cara duduk kita. Lalu cara berjalan kita juga harus menunjukkan kita ini bukan yang berjalan dengan kemayu ya, enggak. Kita berjalan dengan gagah gitu ya. Ini sangat mempengaruhi. Cara mengakalinya buat Anda yang pemula, mungkin Anda bisa melatihnya ketika berjalan. Usahakan ini jangan turun ya, tapi walaupun tidak harus begini, enggak ya, sejajar aja. Tangan juga pengaruh ya. Jangan terlalu banyak membuat gerakan yang tidak penting. Lalu cara pandang kita atau cara melihat dengan tatapan mata kita. Tatapan mata yang mempengaruhi itu adalah tatapan mata yang fokus ya. Jangan kita melihat orang lalu pandangan kita itu ke sana kemari, lirak-lirik sana. Apalagi gerakan kepala kita ini goyang sana, goyang sini gitu. Itu tentunya bahasa tubuh yang tidak pas untuk mengaruhi. Jadi ketika Anda berbicara dengan lawan Anda, bicara Anda, usahakan sejajar ya, seperti ini di depan Anda, posisi tegak, pandangan mata lurus, tajam. Tajam di sini tidak melotot ya, tidak menakut-nakuti, bukan. Tajam di sini adalah fokus ya, tetap tenang, tapi langsung masuk ke ini titik di matanya dia. Ketika Anda melihat saya sekarang ini, saya sedang melihat titik di kamera. Artinya ketika Anda melihat mata saya, maka mata saya saat ini adalah sangat fokus terhadap Anda ya. Mungkin Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan ekspresi ya, mikro ekspresi. Mikro itu kan kecil ya, ekspresi itu adalah adanya di wajah. Nah, kita ketika ingin memengaruhi orang lain, usahakan dengan senyum ya, jangan yang membuat tampang yang sangar gitu, menakutkan, tidak. Justru itu tidak mempengaruhi. Senyum tetapi tidak over ya, sewajarnya ya. Itu adalah beberapa bahasa tubuh yang bisa Anda gunakan untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya baru Anda belajar tentang bahasa. Artinya apa? Anda melatih cara komunikasi Anda. Di dalam ilmu hipnotis inilah yang digunakan ya, dengan bahasa-bahasa ajaib, dengan pola-pola ajaib, dengan kalimat-kalimat ajaib yang intinya dengan kata-kata tersebut nanti disusun dengan yang benar, maka ketika digunakan nanti akan sangat dahsyat untuk mempengaruhi bawah sadar. Di dalam pelatihan yang saya berikan, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana kita bisa mempengaruhi lewat intonasi suara kita tadi ya, suara, kemudian kata-kata ya, pandangan mata, gerak tubuh kita, dan lain sebagainya ya. Nanti saling mendukung di dalam diri kita sepenuhnya. Ketika kita paham dan pandai mengoptimasi atau mengoptimalkannya, maka siapapun Anda yang ada bicara, maka akan mudah Anda pengaruhi. Apalagi Anda paham tentang ilmu teknik teori hipnotis ya, sangat mudah sekali. Kita paham pola-polanya. Ketika ketemu dengan orang baru, bagaimana caranya ya, lalu bagaimana kita membuka komunikasi di awal, selanjutnya bagaimana kita menggunakan teknik-tekniknya, membuka bawah sadarnya.
Ciri-cirinya bagaimana ketika orang ini sudah terpengaruh atau belum. Kalau sudah terpengaruh, bagaimana kita membuat penetrasi lebih dalam lagi supaya sugesti kita jauh lebih kuat diterima. Nah, inilah yang harus Anda pelajari. Ya. Ketika Anda ingin menjadi seorang penghipnotis yang handal, penghipnotis yang hebat, maka langkah-langkah tadi yang saya berikan di awal tadi harus Anda cermati. Bahasa tubuh Anda perbaiki, ya, mulai dari cara berjalan Anda, cara duduk Anda, cara senyum Anda, cara pandang Anda, gerakan-gerakan tangan Anda, gestur-gestur Anda, dan sebagainya. Ini harus Anda perbaiki. Setelahnya baru Anda memperbaiki teknik komunikasi Anda, cara berbicara Anda. Ya, di situ meliputi apa? Saya ulang lagi kata-kata, intonasi suara, kapan suara ini harus diberikan penekanan pada tertentu, dan kapan suara ini lembut, kapan suara ini tegas, kan begitu. Ini ada tekniknya, jadi tidak ngawur. Ketika Anda mengerti cara kerja pikiran manusia, maka siapapun sangat mudah Anda pengaruhi. Oke temanku, sahabat semua, semoga video singkat ini memberikan manfaat buat Anda. Sekali lagi buat Anda yang ingin belajar, di bawah ini ya, di bawah video ini ada nomor WA. Nanti bisa kontak langsung di saya. Terima kasih. Salam hormat dari saya. Tetap semangat ya di situasi yang seperti ini. Jaga pikiran, jaga semuanya lah ya, agar tetap Anda menjadi orang yang sehat lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa. Salam hipnosa. Dadah.